Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, di sini saya Rano Harlem Mutasawid dengan NIM 1607112576. Saya akan menampilkan hasil kerja praktek yang telah saya lakukan dimulai dari tanggal 24 Januari 2020 sampai 28 Februari 2020, yaitu tepatnya berada di ULPLTA Kota Panjang. Jadi judul yang saya ambil yaitu analisis vibrasi raw water pump 2.1 unit 2 yang berada di area HE atau heat exchanger. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak F. Rizal, STMT, sebagaimana selaku sebagai dosen pembimbing kerja praktek saya. Baiklah, langsung saja masuk ke profil perusahaan yang berada di PLTA Kota Panjang. Dapat kita lihat gambar pada slide tersebut. Ini merupakan gambar dari PLTA Kota Panjang sendiri, yaitu terdapat bendungannya. Dan yang sebelah kanan, yaitu terdapat struktur keorganisasian pada PLTA Kota Panjang yang dipimpin oleh manajer unit layanan. Jadi, visi dari PLN sendiri yaitu sebagai perusahaan diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul, dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani. Dan PLTA Kota Panjang ini sendiri, tepatnya yaitu berada di Desa Rantau Brangin, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sekitar 20 km dari Bangkinang, dan dari Pekanbaru yaitu sekitar 87 km. Proyek PLTA ini dapat membangkitkan listrik sebesar 114 MW per tahunnya atau 542 GWh per tahun dengan membuat bendungan beton setinggi 58 meter pada aliran Sungai Kampar. Nah, jadi mesin utama pada PLTA Kota Panjang yaitu terdapat turbin dan generator, yang mana masing-masing dari turbin tersebut dapat menghasilkan listrik sebesar 38 MW, sehingga jika dijumlahkan dapat menjadi 114 MW per tahunnya. Di samping itu juga pusat listrik Kota Panjang ini menggunakan beberapa alat bantu untuk mendukung kerja turbin dan generator. Jadi mesin pendukungnya yaitu yang pertama ada turbin hydraulic generator system, yang kedua cooling water system, yang ketiga air supply system, yang keempat subsil cooling water system, yang kelima drainage dewatering system, yang keenam bulk oil handling. Jadi dapat kita lihat pada slide berikut ini merupakan animasi yang berada di PLTA Kota Panjang sendiri. Jadi air yang telah berada di bendungan masuk melewati penstock yang akan diarahkan menuju turbin. Jadi air yang mengenai turbin tersebut akan mengakibatkan turbin berputar yang akan dihubungkan ke generator. Jadi sebagaimana yang telah kita ketahui, fungsi dari generator sendiri yaitu mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Energi listrik yang telah dihasilkan akan disimpan ke power house sebelum ditransformasikan ke berbagai tiang listrik. Langsung masuk ke latar belakang. Jadi dalam menjalankan kegiatan operasional PLTA Kota Panjang ini tidak hanya menggunakan turbin dan generator saja, dan juga terdapat salah satu mesin yang mendukung operasional tersebut, yaitu pompa. Jadi laporan kerja praktek yang saya bahas yaitu pada pompa sentrifugal yang ada di ruangan heat exchanger. Jenis pompa ini yaitu raw water pump unit 2. Kenapa saya membahas pada unit 2? Karena pada unit 2 sebelumnya pernah mengalami kerusakan, yaitu terdapat pada bearingnya yang mengakibatkan pemberhentiannya operasional pada unit 2 tersebut. Jadi, untuk mencegah terjadinya kerusakan tersebut,
Di sini kita perlu mencari sumber sinyal suaranya yang akan dapat kita manfaatkan untuk mendeteksi penyebab kerusakan pada pompa tersebut. Jadi di sini kita dapat memantau kondisi dari pompa tersebut sehingga kita dapat mencegah atau dapat meminimalisir kerusakan pada pompa tersebut. Lanjut, rumusan masalah yang saya bahas. Jadi ada perumusan masalahnya. Setelah kita membahas latar belakang tadi, kita dapat menyimpulkan. Saya akan membahas analisis vibrasi rawat terpam 2.1 unit 2 dengan cara diagnosis spektrum dan mendapatkan data karakteristik kerusakan pada pompa sentrifugal tersebut. Ada pembatasannya, yaitu pompa running secara paralel. Yang kedua, cara perawatan dan memperbaiki pompa tidak akan dibahas. Adapun tujuannya yaitu mengetahui cara penganalisan vibrasi yang terjadi pada rotating equipment. Yang kedua, mengetahui penyebab terjadinya vibrasi pada pompa raw water 2.1. Yang ketiga, dapat mengetahui solusi dari vibrasi pompa raw water 2.1. Adapun manfaatnya yaitu untuk menambah wawasan mahasiswa tentang dunia kerja, khususnya pada PT PLN Kota Panjang. Yang kedua, mahasiswa mengetahui cara penganalisan vibrasi pada rotating equipment. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui penyebab dan solusi pada kasus vibrasi pompa, khususnya pada raw water pump 2.1. Adapun tinjauan pustaka yang akan dibahas yaitu pada pompa. Pompa sendiri merupakan alat pemindah fluida yang sampai saat ini paling efektif untuk memindahkan suatu fluida, yang mana penggunaannya saat ini masih cukup luas, yang dapat kita lihat pada setiap perusahaan industri masih menggunakan pompa. Begitu juga yang berada di PLTA Kota Panjang tersebut, pompa juga masih dapat mendukung kinerja operasionalnya. Jadi, pengoperasian pompa dibutuhkan suatu alat penggerak yang berupa motor listrik. Karena pompa merupakan suatu alat pengubah tenaga, yaitu mengubah energi mekanik dari suatu penggerak menjadi energi potensial berupa heat, sehingga fluida cair tersebut berpindah dan memiliki tekanan sesuai dengan heat yang dimilikinya. Jadi pompa ini berfungsi mengalirkan fluida cair dari tempat yang rendah elevasinya ke tempat yang lebih tinggi elevasinya dengan menambahkan energi pada aliran fluida tersebut. Adapun klasifikasi pompa berdasar prinsip kerjanya dibagi menjadi dua, yaitu positive displacement pump dan dynamic pump. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, sedikit pembahasan tentang positive displacement pump ini, yaitu pompa untuk menaikkan tekanan fluidanya, yaitu dengan cara memperkecil ruangan fluida atau fluida tersebut dimanfaatkan oleh elemen-elemen pompa tersebut. Jadi jenis-jenisnya yaitu pertama ada pompa reciprocating, yaitu pompa di mana untuk penekanan fluidanya menggunakan gerakan bolak-balik dari elemen pompa yang diperoleh dari gerakan rotasi driver melalui connecting rod dan crankshaft. Dan yang kedua terdapat jenisnya yaitu pompa rotating and positive displacement, di mana untuk menempatkan fluidanya menggunakan gerakan rotasi langsung dari elemen pompa tersebut. Berikutnya yaitu dari dynamic pump sendiri adalah pompa dengan cara untuk menaikkan heatnya, menambah kecepatan fluida melalui impeller yang berputar, dan berdasarkan arah aliran dan putaran spesifiknya, pompa dynamic pump sendiri dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada aksial, aliran campuran, dan yang sedang dibahas adalah pompa sentrifugal. Yang mana diketahui pompa sentrifugal yaitu pompa dinamik
di mana saat terjadi kenaikan kecepatan pada arah aliran fluidanya sentrifugal, dan daya dari luar yang diberikan poros pompa untuk memutar impeller di dalam zat cair. Karena timbul gaya sentrifugal, makanya dinamakan pompa sentrifugal. Adapun bagian-bagian dari pompa sentrifugal yaitu ada stuffing box, packing, shaft, shaft sleeve, fan, casing, of impeller, casing wiring ring, bearing, discharger nozzle. Dapat kita lihat pada gambar yang pada A menunjukkan stuffing box. Jadi stuffing box ini berfungsi untuk mencegah kebocoran pada daerah di mana poros pompa menembus casingnya. Nah, yang kedua yaitu tadi terdapat ada packing, yang berfungsi untuk mencegah dan mengurangi bocoran dari casing pompa melalui poros. Jadi biasanya ini packing ini terbuat dari asbes atau teflon. Yang ketiga yaitu ada shaft atau poros. Jadi berfungsi untuk meneruskan momen puntir dari penggerak selama beroperasi dan tempat kedudukan impeller dan bagian-bagian berputar lainnya. Yang keempat, tadi ada shaft sleeve, yaitu berfungsi untuk melindungi poros dari korosi dan erosi pada stuffing box. Yang berikutnya yaitu ada fan. Fan ini sendiri yaitu sudu dari impeller sebagai tempat berlalunya cairan pada impeller. Berikutnya itu ada casing. Casing ini untuk melindungi bagian dalam. Berikutnya yaitu AF impeller, merupakan bagian sisi masuk pada arah hisap impeller. Berikutnya impeller sendiri, yaitu berfungsi untuk mengubah energi mekanis dari pompa menjadi energi kecepatan pada cairan yang dipompakan secara kontinu. Berikutnya yaitu ada wiring ring, berfungsi untuk memperkecil kebocoran cairan yang melewati bagian dalam. Bagian dalam pada bagian depan impellernya maupun bagian belakang impellernya dengan cara memperkecil celah antara casing dengan impeller. Jadi yang berikutnya itu ada bearing, berfungsi untuk menumpuh dan menahan beban dari poros agar dapat berputar, baik berupa beban aksial maupun beban radial. Jadi bearing ini dapat memungkinkan poros untuk dapat berputar dengan lancar. Jadi bearing ini sangat berperan sekali pada pompa. Kemudian ada discharger nozzle, yaitu saluran cairan keluar dari pompa yang fungsinya untuk meningkatkan energi tekanan keluar pompa. Selanjutnya itu mengenai vibrasi. Jadi dapat kita lihat pada slide tersebut, ini merupakan contoh hasil konversi fast Fourier transform atau FTT. Nah, jadi nilai getaran akan dibaca oleh sensor dalam menggunakan satuan milimeter per second menggunakan akselerometer yang akan ditampilkan dalam grafik velocity waveform atau grafik percepatan per waktu. Lalu nantinya hasil tersebut diubah menggunakan metode fast Fourier transformation atau FTT sehingga diperoleh hasil berbentuk grafik spektrum dari kecepatan terhadap frekuensi dan getarannya. Berikut ini merupakan gambar getaran. Dapat kita lihat. Jadi getaran itu adalah suatu gerak bolak-balik dari suatu bagian benda dari posisi setimbang. Jadi kesetimbangan di sini ialah keadaan di mana suatu benda berada pada posisi diam. Jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi getaran merupakan fenomena umum yang terjadi pada setiap struktur mesin. Setiap struktur mesin yang memiliki massa dan kekuatan merupakan suatu sistem getaran.
dapat kita lihat ini merupakan gambar getaran bebas. Nah, getaran bebas ini terjadi apabila sistem berosilasi setelah diberi simpangan awal atau kecepatan awal. Kemudian tidak ada gaya luar yang bekerja. Sedangkan yang di sebelah kanannya yaitu adalah getaran paksa. Getaran paksa ini sendiri terjadi karena adanya gaya gangguan dari luar. Pada gambar tersebut memperlihatkan pegas massa yang digantung pada ujung pegas bagian bawah sementaranya, dan kemudian ujung atau pegas dijepit. Jadi pada posisi kesetimbangan statik, gaya pegas diimbangi oleh gaya berat massa. Jadi panjang pegas pada posisi itu dapat kita lihat dinyatakan sebagai defleksi atau statik. Jadi berikutnya yaitu penyebab terjadinya vibrasi. Jadi terdapat berbagai penyebab terjadinya vibrasi. Yang pertama yaitu ambulance, misalignment, variasi beban, clearance, resonansi, mechanical looseness, kerusakan bearing dan gear. Yang pertama yaitu ambulance. Penyebab terjadinya ambulance yaitu terjadinya pergeseran titik pusat massa dari titik pusat putarnya. Yang kedua yaitu misalignment. Misalignment ini kerusakan yaitu yang terjadi pada penyambungan porosnya. Penyambungan porosnya tidak simetris dan besarnya tergantung dari ketidaksimetrisan penyambungannya. Makanya terjadi penyebab kerusakan misalignment. Yang ketiga yaitu ada variasi beban. Variasi beban ini sendiri terjadi kerusakan pada mesin yang menyebabkan vibrasi yang tinggi. Berikutnya ada clearance. Clearance ini kelonggaran. Biasanya karakter spektrum yang menunjukkan kerusakan pada clearance akan muncul 1 kali RPM serta harmoniknya akan tinggi. Dapat kita ketahui karakteristik dari clearance sendiri. Yang berikutnya adalah kerusakan resonansi. Resonansi sendiri rusak di mana komponen-komponen tersebut mempunyai frekuensi pribadi yang didesain besarnya tidak boleh ada yang sama dengan putaran mesin. Jika salah satu atau beberapa komponen mempunyai frekuensi yang sama dengan putaran mesinnya, maka vibrasi akan menjadi tinggi. Jadi itu disebut dengan penyebab kerusakan dari resonansi. Berikutnya itu adalah mechanical looseness, yaitu kerenggangan pada suatu mesin yang terjadi karena adanya kerenggangan pada bautnya. Setelah dapat kita lihat pada slide berikut ini merupakan menunjukkan tabel penyebab kerusakan dan dapat kita ketahui ciri-ciri dari gambar spektrum penyebab kerusakan tersebut. Jadi contohnya itu yang pertama ada ambulance. Jadi ambulance ini memiliki amplitudo sebanding dengan ketidakbalance domain pada nilai 2 kali aksial dan frekuensinya yaitu 1 kali RPM dengan fase single reference mark. Dan dengan keterangannya kondisi ambulance ini sering kita jumpai. Jadi terdapat gambar spektrumnya, ada satu titik puncak, itu yang dinamakan dengan 1 kali RPM. Jadi tabel ini nantinya akan membantu kita untuk mengetahui penyebab kerusakannya dengan membandingkan gambar spektrum dari data yang kita dapat dengan data dari ciri-cirinya. Selanjutnya itu metodologi. Jadi metodologi ini dimulai dengan observasi lapangan, perumusan masalah, menentukan tujuan penelitian, pengumpulan data. Jadi pengumpulan data itu terdapat 2 buah, data primer dan data sekunder. Data primer dapat kita ketahui, dapat kita cari dengan observasi dan melakukan wawancara. Sedangkan data sekunder dapat kita ketahui dari buku dan jurnal. Dan selanjutnya
yang akan dilakukan pengelolaan data, kemudian dianalisis hasil datanya, dan melakukan kesimpulan. Nah, berikut ini adalah data pembahasan tentang pompa rawater 2.1. Jadi penelitian ini dimulai dengan melakukan peninjauan di lapangan untuk mengetahui kondisi dari pompa dan historis kerusakannya yang selama ini telah terjadi, serta bagaimana upaya perbaikan pada pompa yang telah dilakukan. Jadi, pompa yang dianalisis merupakan jenis pompa sentrifugal horizontal. Seperti yang ditunjukkan pada gambar slide tersebut, penggeraknya adalah motor. Pompa ini memiliki pressure 1,81 bar dengan flow rate 183,7 liter per second atau 661,32 meter kubik per horse, dan speednya 1450 rpm. Jadi pompa sentrifugal rawater ini adalah salah satu pompa yang beroperasi di ruangan HE, heat exchanger, yang ada di OLPLTA Kota Panjang. Jadi fungsi pompanya untuk memompakan fluida cair yang berupa air. Kemudian setelah kita mengetahui historisnya dan kondisi terkini dari pompa tersebut, selanjutnya kita melakukan pengamatan pada saat pengambilan data vibrasi. Jadi pengamatannya dilakukan pada sisi dalam pompa dengan pengambilan 3 kali titik pengukuran pada daerah nomor 3, dan pengambilan itu pada sisi horizontal, sisi vertikal, dan sisi aksialnya. Kemudian akan kita konversikan ke fast Fourier transform atau grafi FTT. Bagaimana nilai getaran akan dibaca oleh sensor dalam satuan mm per sekon menggunakan akselerometer yang akan ditampilkan dalam grafik velocity waveform. Lalu hasil tersebut akan diubah menggunakan metode FTT sehingga diperoleh hasil berbentuk grafik spektrum dari kecepatan terhadap frekuensi. Setelah grafik kecepatan terhadap frekuensi didapat, kita dapat menganalisa dan membandingkan dengan standar ISO 10816-3 yang ditampilkan pada gambar sebelah kiri. Jadi gambar ini akan jadi acuan kita untuk mengetahui kategori batas aman pada pompa. Kemudian data vibrasi yang akan dianalisa adalah pompa rawater 2.1 DEH pompa tadi pada titik ketiga. Jadi data ini didapat pada tanggal 7 Januari 2020. Kemudian data ditampilkan dalam bentuk tabel pengukuran rutin yang dilakukan selama 1 kali sebulan. Kemudian data yang dianalisis berputar dengan kecepatan 1465 rpm atau 24,43 Hz. Dapat kita lihat ini merupakan data spektrum yang pertama. Jadi gambar ini menunjukkan bentuk spektrum dalam domain frekuensi, dan sumbu horizontalnya itu menunjukkan frekuensi dalam satuan Hertz, dan sumbu vertikal menunjukkan amplitudo dalam satuan mm per sekon, dan mm per sekon kuadrat itu menunjukkan amplitudo percepatan. Jadi dapat kita lihat pada gambar ini terdapat 2 kali mengalami high frekuensi. Dan gambar kedua ini dapat kita lihat gambarnya menunjukkan terdapat harmonik yang banyak secara random pada spektrum. Hasil dari pengukuran vibrasi, amplitudonya tidak besar dan jumlah frekuensinya tinggi. Dan gambar yang ketiga yaitu pada titik DEA pompa dengan velocity 3000.
gambar ini menunjukkan terdapat 2 kali RPM lebih tinggi daripada 1 kali RPM amplitudo yang tinggi. Jadi setelah itu kita dapat mengetahui diagnosis dari spektrum tersebut. Jadi bagian pompa yang diperiksa yaitu pada bagian DEH pompa, DEV pompa, DEA pompa, yang mana DEH itu merupakan horizontal, vertikal, dan aksial. Pada daerah bagian yang horizontal, status masih diizinkan dengan RMS alarm 4,5 dan RMS satuan mm per sekon yaitu sekitar 1,7, dan DE vertikal 0,47, sedangkan yang aksialnya 0,8 mm per sekon. Jadi dalam ketiga pompa ini masih diizinkan. Kemudian masuk ke data pembahasan yang ada diagnosis gambar spektrumnya. Dapat kita lihat yang pertama, kerusakan itu misalignment kopling atau poros bengkok. Dapat kita lihat gambar spektrumnya ditandai timbulnya vibrasi aksial karena tidak kesimetrisan poros, dan apabila mesin baru dipasang terjadi vibrasi dan kemungkinan besar karena misalignment. Berikutnya itu ada roda gigi. Gambar spektrumnya seperti berikut. Jadi munculnya harmonik yang banyak secara random pada spektrum, dan hasil pengukuran vibrasinya ditandai dengan banyaknya frekuensi dari vibrasi. Dan penyebab yang ketiganya, tadi yang paling mirip yaitu pada elektrikal, dengan keterangan vibrasi dan suara hilang bila mesin dimatikan. Biasanya terjadi karena masalah pada kelistrikan di motornya. Jadi misalignment merupakan vibrasi yang disebabkan oleh penyambungan poros yang tidak simetris, dan besarnya tergantung dari ketidaksimetrisan penyambungannya. Jadi bila semakin tidak simetris penyambungan poros pada sebuah peralatan, maka menyebabkan vibrasi akan semakin tinggi. Kemudian menunjukkan bentuk terjadi misalignment yang terjadi mengakibatkan penyambungan poros tidak simetris atau poros akan menjadi bengkok. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Dan pada gambar berikut ini juga vibrasi yang terjadi karena masalah pada roda gigi merupakan masalah yang kompleks. Oleh karena itu, untuk menganalisanya pada permasalahan roda gigi ini diperlukan pengetahuan dan pengalaman yang memadai. Dengan dilihat pada spektrum menunjukkan frekuensi sangat tinggi dan jumlah gigi XRPM itu biasanya awal rusak bersuara dan semakin lama akan semakin keras. Itu merupakan penyebab yang terjadi pada kerusakan roda gigi. Kemudian kerusakan pada elektrikal itu merupakan vibrasi karena masalah listrik pada motornya. Biasa masalah ini disebabkan oleh ketidakmerataan gaya medan magnet yang bekerja pada rotor dan statornya. Dan juga bisa disebabkan karena hubungan singkat pada gulungan, kerusakan pada rotor, sumbu rotor dan statornya tidak segaris. Kemudian amplitudonya, dan kemudian ditandai dengan amplitudo yang tinggi dan ada suara yang berdengung. Selanjutnya, untuk solusi penyebab terjadinya vibrasi tadi, untuk misalignment adalah dengan melakukan pengecekan ulang pada karet kopling, hook dan jarak gap kopling, dan lakukan realignment ulang agar setiap penyambungan poros tidak mengalami bengkok saat mesin beroperasi. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Ini merupakan misalignment. Ini merupakan gambar poros yang sedang diperiksa. Kemudian solusi untuk penyebab kerusakan pada roda gigi dengan melakukan proses pemesinan ulang seperti pengelasannya, bubuk dan miling gerinda ulang, dan yang harus diperhatikan yaitu penggantian oli
yang harus dilakukan secara rutin agar roda gigi tidak mengalami keausan yang cepat. Dapat kita lihat gambarnya, itu roda gigi sedang tiap digerinda ulang. Dan untuk solusi penyebab elektrikal adalah dengan melakukan perbaikan pada rotor mesin tersebut. Karena disebabkan hubungan singkat pada gulungan kerusakan pada rotor, maka kita perlu melakukan instalasi ulang pada rotor tersebut. Kemudian melakukan pengukuran secara rutin guna mengetahui trending spektrum dan hasil dari nilai vibrasi pada pompa. Baiklah, lanjut kesimpulannya. Yang pertama, jadi kesimpulan yang terdapat, cara penganalisan vibrasi adalah dengan membandingkan jenis spektrum yang terjadi pada pengukuran vibrasi dan pengaruh beban pompa. Yang kedua, indikasi terbesar terjadinya vibrasi pada pompa rawater 1 ini adalah misal Lexman, roda gigi buruk, dan elektrikal. Dan yang ketiga, solusi penyebab terjadinya vibrasi untuk sekarang ini adalah dengan menjaga flow suction dan mengganti oilnya secara berkala. Sementara untuk tindakan solusi dari hasil pembahasan adalah dengan melihat hasil trending pengukuran yang dilakukan selama 1-2 bulan ke depan. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Segala kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih.